Musim 2024-2025 segera dimulai dan semua klub benar-benar udah mulai fokus mempersiapkan tim sebaik mungkin. Dimana salah satunya tentu saja adalah dengan mendatangkan pemain baru. Nah, bagi para pemain timnas Indonesia sendiri, jelas kita semua tahu kalau beberapa dari mereka ada yang udah resmi mendapatkan tim baru. Akan tetapi, masih ada juga sampai detik ini yang masih belum bisa memastikan akan main di mana. Dan dari semua itu, dua pemain timnas Indonesia sepertinya emang dalam ancaman besar. Yang mana itu terjadi dengan Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmangun. Tentu saja publik berharap kalau keduanya bisa segera dapat klub baru dan pastinya tetap tim dari Eropa bukan Asia apalagi ASEAN. Di era sekarang, mungkin sebagai pecinta timnas Indonesia, kita cukup happy kalau bursa transfer nggak melulu soal perpindahan pemain di lingkup Liga Indonesia saja. Akan tetapi, dengan keberadaan pemain abroad, secara tak langsung para pemain Indonesia turut meramaikan pasar transfer yang ada. Dan harus diakui, pemain abroad yang sekarang posisinya paling aman adalah JSS. Di mana back klimis yang satu ini kayaknya nih udah paten untuk menjadi pemain inti di barisan belakang Venezia untuk Serie A musim depan. Sebab sepanjang musim lalu, penampilan Bang Jai bisa dibilang sangat stabil. Lalu di pramusim ini, Bang Jai juga selalu main penuh 90 menit, termasuk di 3 laga uji coba terakhir kala melawan Genoa, FC Utrecht, dan PSV Zwolle. Sedangkan pemain lainnya seperti Nathan Chu misalnya masih harus berjuang keras untuk bisa tembus tim utama Swansea City. Namun di samping itu, masih ada kok pemain-pemain lain seperti Sandy Walsh dan Shane Patinama di Liga Belgia yang jelas nggak boleh dilupakan gitu aja. Yap, selain mereka-mereka yang kayaknya bakal mendapatkan kesempatan lebih di tim utama masing-masing, ada juga nih yang masih harus struggling dan harus melalui proses loan atau peminjaman. Seperti Justin Hubner yang dipinjamkan Wolf ke klub Liga Utama Swedia, IFK Norrköping, lalu Elkan Bagot yang kembali di loan Ipswich Town, kali ini ke Blackpool. Ya, bagi Elkan peminjaman ini tentu adalah opsi terbaik yang ada buat dirinya biar bisa rutin bermain tiap pekan. Karena bagaimanapun Elkan masih ingin menjaga match fitnessnya buat bisa kembali ke timnas Indonesia. Dan perihal masalah kemarin kayaknya emang udah selesai. Lagi pula, tenaga Elkan sangat dibutuhkan mengingat Justin dan Jordi Amat harus absen di laga perdana grup C melawan Arab karena akumulasi. Maka dari itu, ini adalah kesempatan bagi Elkan membuktikan komitmennya kepada Coach Shin usai polemik yang terjadi. Lebih lanjut, setelah lama nggak ada kabar, akhirnya kita akan bisa melihat lagi aksi dari Ronaldo Kuateh setelah pemain 19 tahun tersebut resmi berlabuh ke Liga Thailand bersama Muangthong United. Tentu saja bagi Ronaldo Kuateh, Muangthong United menjadi klub luar negeri keduanya. Setelah sebelumnya, ia bermain untuk Bodrum FK yang merupakan peserta level 2 Liga Turki atau TVV First League. Nah, selama 2 musim bersama Bodrum, Ronaldo sendiri belum mendapatkan kesempatan bermain di tim utama klub Turki itu karena berbagai hal termasuk cedera panjang yang ia alami. Maka dari itu, dengan bergabung ke Muangthong, Ronaldo sangat berharap bisa mengembalikan match fitnessnya lagi agar peluang untuk kembali masuk ke timnas bisa terbuka. Sebab bagaimanapun, bersama Marcelino, Ronaldo emang menjadi tipe pemain yang cukup disukai Coach Shin. Karena secara basic, Ronaldo emang berbakat, hanya saja ketika itu ia harus cedera di saat ia ibaratnya masih mentah atau sedang dalam masa berkembang. Lagian usianya masih 19 tahun dan masih banyak kesempatan baginya untuk kembali menjadi versi yang lebih baik.
Sementara itu ada juga nih kabar dari Tom Haye, di mana sang profesor sampai detik ini belum diketahui mau main di mana setelah kontraknya habis bersama Heerenveen. Meskipun begitu, banyak rumor yang mengatakan kalau Tom Haye ini bakal balik ke AZ Alkmaar lah, NAC Breda lah, atau bakal ke Italia. Akan tetapi dilansir dari situs Transfermarkt, sejatinya ada 2 tim dari Liga Super Turki, yakni Besiktas dan Sivasspor. Nah, dari 2 tim itu kelihatan kalau persentase Tom Haye ke Besiktas ada di angka yang lebih tinggi, 77%. Misal sang profesor gabung ke Besiktas, maka udah pasti itu akan jadi perpindahan yang bagus. Karena bagaimanapun Besiktas adalah salah satu tim terbesar yang ada di Turki dan udah sering bolak-balik masuk kompetisi Eropa. Akan tetapi di balik rumor yang membahagiakan itu, jangan lupa kalau sekarang ada 2 pemain timnas Indonesia yang sedang terancam, di mana mereka adalah Ragnar Oratmangun dan Marcelino Ferdinand. Yap, buat Wahaji, mungkin kesempatan baginya untuk stay di Eropa sangatlah besar. Tapi nggak menutup kemungkinan juga baginya buat main di Asia. Ya, kalau di Asia mainnya di Jepang, Korea, atau Australia sih nggak masalah. Tapi kalau udah masuk ke Liga ASEAN, apalagi di usianya yang sedang masuk masa prime, sumpah dengan jujur kami berharap jangan. Sebab apapun alasannya, kami berkaca pada Jordi Amat yang harusnya di usia segitu masih bisa tampil di level tertinggi. Tapi dengan main di Liga Malaysia dengan kualitas dan intensitas yang pasti beda. Apalagi JDT OP banget kan di sana. Secara tak langsung itu membuat Jordi Amat terlihat begitu nyaman karena ya nyaris gak pernah keserang. Alhasil ketika tampil di timnas performanya sering drop karena seperti kaget ketika kembali main dengan lawan yang tampil dengan intensitas tinggi. Toh intinya usia bukan jadi alasan karena nyatanya banyak kok back-back di Eropa yang usianya bahkan 35++ masih bisa tampil di level tertinggi. Mau contoh nyata? Ya lihat aja back imut kesayangan kita Pepe. Di usia 41 tahun, gila, mainnya keren banget. Karena ya itu tadi, ia tetap terbiasa main dengan level intensitas tinggi, jadi secara kemampuan meskipun udah nggak muda lagi tetap bisa survive. Beda dengan Jordi. Meskipun secara build up, dia masih yang terbaik, tapi secara defense dan pengambilan keputusan, ini pemain beneran udah menurun banget. Gak kayak Jordi Amat waktu awal gabung ke timnas alias sebelum dia rutin main di Liga Malaysia. Bahkan nih, gara-gara saking seringnya blunder di timnas, Jordi sampai diberikan julukan Maguire versi Indonesia. Yap, lain Wahaji, lain pula nih Marcelino Ferdinand. Sampai sejauh ini kita masih belum tahu Marcel bakal kemana. Ada yang bilang dia akan ke Inggris atau stay di Belgia. Namun ada juga rumor yang bilang kalau Marcel akan ke Liga Australia. Namun hingga musim baru beneran udah mau dimulai, baik Marcel dan Ragnar belum juga dapat kepastian. Bahkan rumor valid aja enggak gitu loh. Beda dengan Tom Haye, meskipun ia juga belum dapat klub, seenggaknya dengan data dari Transfermarkt tadi, kita tahu kan Tom ini peluangnya kemana. Tapi apapun itu, dari semua nama pemain timnas senior sekarang, yang statusnya ibaratnya masih ngegantung ya mereka bertiga tadi. Takutnya nih, kan mereka nggak ikut pramusim. Alhasil match fitnessnya belum balik. Alhasil jadi cadangan lagi. Dan imbasnya ya udah pasti ke timnas. Karena apapun itu, tanggal 2 September udah TC. Dan tanggal 6 udah main tandang ke Arab. Jadi ya moga-moga aja dengan waktu yang singkat ini masih ada hal baik yang bisa segera didapat. Oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.